Sebagai bagian dari seni rupa, craft atau seni kriya sempat dianggap sebelah mata karena sifatnya yang massal dan tidak eksklusif. Namun kehadiran craft di dunia bisnis saat ini membuktikan bahwa craft merupakan seni yang masih bisa eksis dan eksklusif sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Saya Vika Aditya, selamat datang di Outline. Berbeda dengan seni rupa murni, seni craft atau kriya dibuat dengan tujuan praktis. Proses pembuatan karya seni rupa terapan ini justru tidak sebebas membuat karya seni rupa murni. Karena harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan tertentu seperti syarat keamanan, kenyamanan, dan keluasan dalam penggunaan. Namun di luar posisinya yang masih sering dipertanyakan di dalam dunia seni rupa, craft sangat berkembang pesat hingga di dunia internasional. Salah satu yang sukses secara pemasaran adalah Doa Bag. Pada perkembangannya, eksplorasi bahan selalu menjadi hal utama yang dilirik oleh para pecinta craft. Namun di dalam produk Doa, nilai seni kerajinan tangan bisa melampaui aspek bahan itu sendiri. Ibu, bagaimana awalnya Ibu memasarkan produk kerajinan tas Ibu hingga bisa sampai ke pasar internasional? Ya, jadi awalnya saya lulus kuliah. Saya lulus tahun 1986 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, jurusan komunikasi. Oke. Jadi waktu itu setelah saya lulus, saya berpikir saya harus kerja apa sih? Kebetulan kan saya senang sekali di bidang fashion. Saya senang sekali di bidang seni, dan saya tinggal di Jogja, dan saya tahu Jogja adalah gudangnya barang-barang seni. Dan seniman-seniman yang handal itu ada di Jogja. Disitulah saya memulai bisnis saya. Tahun 89 saya melihat ada potensi di Jogja kerajinan tas yang bisa saya kreasikan lebih bagus lagi untuk bisa masuk pasar internasional. Jadi sejak tahun 89 itulah saya mendedikasikan hidup saya terjun 100% di bidang seni kerajinan tangan. Dan saya sangat bersyukur karena karya saya bisa diterima di pasar internasional. Tahun 90 saya sudah bisa menjadi eksportir tas kerajinan tangan asal Yogyakarta. Ibu, jika di luar negeri Doa dikenal dengan salah satunya merek Desak dan Ana Cecere. Apakah ada perbedaan karakter antara produk Doa yang di luar negeri dengan yang ada di Indonesia, Bu? Ya, sebenarnya karakternya sama, yaitu tas rajut, tas kerajinan tangan dari Jogja. Cuma ada perbedaannya. Untuk Amerika lebih casual karena karakternya masyarakat di Amerika di sana, jadi lebih sederhana, lebih casual. Untuk Ana Cecere, warnanya lebih lebih variatif, dan bentuknya itu lebih ekstrim ya. Kalau besar ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali, dan fashionnya sangat menarik. Nah, Doa ini perpaduan. Kita ada yang casual, ada yang sangat fashion. Tetapi tidak terlepas dari apa sih yang menjadi tren dunia. Jadi setiap tahun, setahun 2 kali saya ke Paris, saya ke Milan untuk melihat tren mode dunia tahun kedepannya, dan juga saya melihat barang-barang saya dipasarkan di sana, dipamerkan di event-event internasional itu. Dan Doa saya kreasikan dari mengadop apa yang saya dapatkan dari Eropa, sehingga desain-desain dan warna-warna Doa ini benar-benar sangat sesuai dengan tren yang ada di internasional. Kerajinan tangan menjadi sebuah nilai tambah untuk produk-produk Doa. Bermodalkan kerjasama dengan pengrajin di sekitar Yogyakarta, Doa sukses menembus pasar dunia. Ya, Delia berhasil menggabungkan potensi keterampilan pengrajin dengan pengetahuan seputar kebutuhan pasar dan fashion yang ia ketahui. Seperti apa sih produk-produk yang paling digemari oleh konsumen di Doa? Ya, ini jadi ini beberapa produk yang digemari Doa.
dari customer Doa ya. Ini untuk anak-anak muda, ini sangat senang karena dia harganya murah. Tetapi sangat mudah. Oh iya dari pilihan warna-warnanya begitu ya. Iya, terus untuk kalangan usia yang matang, saya suka sekali dengan. Yang begini nih. Begini. Juga Doa itu memproduksi tas all leather. Jadi di sini salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa Jogja pun mampu membuat tas all leather dengan kualitas yang sangat bagus dan yang bisa diterima oleh pasar dengan dan tetap ada sedikit kerajutannya ya. Ada identitasnya, rajutan. Saat ini dalam sebulan biasanya bisa mengirimkan berapa banyak Bu? Mengekspor? Untuk ekspor dan dalam negeri kita bisa sampai 75.000 pieces per dalam bulan. Satu bulan? Ya. Kemudian kalau yang seperti ini nih Bu, ini kan di sini tertulis ada Fifth Avenue. Itu apanya? Nama. Jadi setiap nama desainnya. Nama desainnya. Jadi setiap desain itu kita kasih nama. Sesuai dengan apa yang waktu kita menciptakan ini tuh inspirasi kita dari mana. Iya. Kalau sampai saat ini sudah ada berapa banyak Bu desainnya? Desainnya lebih dari 1.000 ya. Lebih dari 1.000. Ya. Dan itu apakah ada yang diproduksi ulang setiap tahun atau selalu ada yang baru? Selalu ada yang baru, tetapi juga selalu ada yang diulang. Jadi untuk desain-desain yang best seller itu biasanya kita produksi ulang, tetapi tidak dengan warna yang sama. Begitu. Dan selalu ada improve-nya. Jadi pasti tidak persis seperti yang produk yang terdahulu. Jadi tetap ada bedanya ya? Pasti ada bedanya. Walaupun sedikit. Iya, pasti ada bedanya, pasti lebih bagus. Iya. Yuk kita lihat yang sana. Tidak hanya berhenti pada sebuah nilai jual, visi dan konsep juga menjadi nilai lebih pada sebuah produk craft. Seperti Satria Bramantya, desainer interior yang juga merupakan pengamat bisnis craft ini, sudah sejak lama menekankan konsep ramah lingkungan di dalam produk-produknya. Mas Bram, boleh nggak diceritakan tentang apa yang membedakan antara produk Mas Bram dengan produk furniture yang lainnya? Kalau kita produk furniture-nya memang lebih ke konsep awalnya adalah konsep produk yang ramah lingkungan. Jadi yang kita lakukan memang tidak hanya produknya yang ramah lingkungan, tapi sampai cara produksinya, sampai ke handlingnya, sampai ke pengirimannya, sampai ke maintenance. Itu semua kita pikirkan untuk semuanya dalam satu rangkaian yang ramah lingkungan. Contohnya seperti apa itu? Kalau dari seumpama dari pemilihan bahan seperti material. Kalau dari material sih sebenarnya kita emang sudah pertimbangkan dari awal. Jadi pemakaian kayu yang tidak banyak merusak lingkungan. Seumpamanya kayu bekas. Jadi kayu jati bekas yang kita ambil biasanya dari bongkaran rumah atau bongkaran bahkan rel kereta, bekas dermaga seperti itu yang kita pakai. Atau kita juga memakai bahan dari limbah produsen lain. Jadi pada saat produsen lain itu membuat furniture, biasanya ada sisa-sisa produk, sisa-sisa material yang kecil-kecil yang masih bisa kita pakai sebenarnya untuk yang produk yang memang kecil. Terus kita juga memakai kayu atau bahan lain yang kita sebut sih sebenarnya rapidly renewable material. Jadi material-material yang dapat tumbuh dengan cepat, dapat dipanen dengan cepat, jadi tidak merusak alam.